Pembahasan pertama, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, aspek pasar. Di antaranya, pasar produsen dan pasar konsumen. Yang pertama, pasar produsen. Bisnis pulsa kota internet termasuk ke dalam jenis pasar persaingan sempurna, di mana dalam bisnis ini siapapun dapat mendirikan dan menutupnya. Dalam berbisnis, berlaku bagi siapapun, baik bagi individu maupun joint venture, yaitu penetapan tujuan yang semuanya hampir sama berupa keuntungan. Yang kedua, pasar konsumen. Karena penempatannya di lingkungan padat penduduk dan lingkungan mahasiswa, maka sasaran utamanya adalah masyarakat sekitar dan mahasiswa. Yang kedua, aspek pemasaran. Di antaranya yang pertama ada produk. Produk yang disediakan di voucher sale yaitu ada voucher internet, kartu perdana, pulsa, dan aksesoris handphone. Yang kedua, harga. Harga produk penjualan terjangkau untuk konsumen terutama kalangan mahasiswa anak kos yang sangat memerlukan voucher internet dan kartu perdana untuk kebutuhan komunikasi dan akses internet. 3. Tempat. Tempat berlokasi di wilayah yang padat penduduk dan sekitar kampus PB UIN Imam Bonjol Padang. Di Simpang 4 Sungai Bange, Kelurahan Balai Gadang, yang merupakan jalur utama menuju kampus dan banyak mahasiswa dan masyarakat yang beraktivitas di sekitaran voucher sale tersebut. 4. Promosi. Promosi yang digunakan berupa pemasangan spanduk di depan konter yang besar dan berwarna cerah dan spanduk promo-promo voucher internet. 5. Segmentasi pasar. Daerah yang dipilih sebagai tempat usaha yaitu memiliki kriteria dekat dengan mahasiswa dan masyarakat sekitar. Daerah yang cukup memenuhi kriteria tersebut adalah daerah Sungai Bange, yaitu sekitar kampus 3 FEB UIN Imam Bonjol Padang dan permukiman warga. Segmentasi pasar terdiri dari 2, yaitu segmentasi geografi. Voucher sale tersebut membuka usaha di sekitaran permukiman warga dan kampus supaya mudah untuk dikunjungi dan mudah diakses. 2. Segmentasi demografi. Produk yang disediakan di voucher sale merupakan kebutuhan semua kalangan, sehingga tidak ada halangan bagi setiap orang untuk membelinya. Selanjutnya yang keenam, target pasar. Voucher sale memilih pasar sasaran yaitu spesial pasar yang mana memusatkan pada upaya melayani berbagai kebutuhan pelanggannya. Jumlah target pasar tercakup semua kalangan masyarakat, segala usia, umumnya yang berdomisili di daerah Sungai Bange dan mahasiswa di sekitaran kawasan kampus. Selanjutnya, produk life cycle atau PLC. Yang pertama, introduction. Pada tahap ini, untuk konter ini dalam membangun kesadaran konsumen yaitu dengan menggunakan media spanduk yang dipasang di depan konter tersebut. Nah, yang kedua, growth. Pada tahap ini, voucher sale mengembangkan promosi produk agar semakin meningkatkan popularitasnya. Nah, yang ketiga, maturity. Pada tahap ini, voucher sale melakukan inovasi terhadap produknya yang awalnya hanya menjual voucher satu etalase saja, kini telah beragam produk yang ditambah. Nah, selanjutnya decline. Dari data yang kami dapatkan untuk voucher sale mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun saat pandemi COVID-19 kemarin mengalami penurunan dikarenakan mahasiswa diliburkan dan perkuliahan tatap muka, maka penjualan berkurang dan semakin banyaknya pesaing yang mendirikan konter, pemasukan di konter tersebut sedikit menurun. Selanjutnya, aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, keunggulan produk. Keunggulan produk ini sendiri yaitu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari setiap orang, baik anak hingga orang dewasa. Yang kedua, lokasi usaha. Voucher sale berada di daerah Sungai Bange, Balai Gadang, di kawasan kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang. Voucher sale berdiri di tengah-tengah pemukiman warga dan kampus sehingga mudah diakses dan dikunjungi. Yang ketiga, peralatan. Peralatan dan perlengkapannya, yang pertama itu ada handphone, etalase, dan spanduk.
Yang kedua, teknologi. Peralatan yang digunakan dalam penjualan produk pada voucher sale ini hanyalah peralatan sederhana seperti handphone, etalase, dan lain-lain. Walaupun teknologi yang sekarang digunakan masih sederhana, tetapi dapat menghasilkan produk yang banyak. Yang kelima, deskripsi produk. Transaksi dengan voucher elektrik lebih cepat dan tersedia nomor cantik. Harganya bersaing. Place sangat strategis, yaitu berada di antara Jalan Persimpangan 4 atau tempat menuju kampus UIN Imam Bonjol, Padang. Yang ketiga, distribusi barang. Pelanggan datang langsung ke konter. Aspek sumber daya manusia. Yang pertama, struktur organisasi atau pengorganisasian dalam menjalankan bisnis tersebut tidak terlalu membutuhkan banyak SDM. Cukup dengan 1 orang karyawan saja sudah bisa menghandle konter tersebut. Struktur organisasi voucher sale saat ini terdiri dari 1 pemilik dan 1 orang karyawan, yaitu keluarga terdekatnya. Yang kedua, analisis jumlah karyawan dengan penempatan jumlah karyawan yang tepat akan membuat usaha berjalan lancar dan efektif. Saat ini, voucher sale memiliki 2 orang tenaga kerja yang terdiri dari 1 orang pemilik dan 1 orang karyawan. Analisis pekerjaan atau pengendalian. Yang pertama, pemilik, yang kedua, karyawan. D. Aspek lingkungan industri. Yang pertama, ancaman masuk pendatang baru. Pendatang baru dalam pasar persaingan sempurna akan mudah masuk ke pasar sehingga persaingan dalam menjual produk lebih ketat. Kondisi persaingan yang ketat mengharuskan penyusunan strategi dan memunculkan inovasi. Dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan setiap orang terhadap kuota internet meningkat, maka banyak pembisnis pemula berlomba-lomba untuk membuka konter pulsa dan kuota internet. Yang kedua, ancaman produk sejenis. Setelah mengadakan peninjauan langsung di lokasi yang telah direncanakan untuk mendirikan bisnis ini, ternyata banyak pembisnis yang menjual produk yang sama di daerah bisnis ini. Tapi karena lokasinya yang strategis, berada di lingkungan ramai dan di lingkungan kampus, menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Yang ketiga, ancaman produk pengganti. Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, sudah berkembang juga Wi-Fi. Ini salah satu ancaman bagi pembisnis konter karena akan semakin berkurangnya masyarakat untuk membeli kuota internet. Yang keempat, kekuatan tawar pembeli. Pembeli membantu keberhasilan usaha bisnis yang dijalankan. Jika pembeli banyak, produk yang ditawarkan, maka usaha akan terus berjalan dan meningkatkan profit yang akan diperoleh. Yang kelima, kekuatan tawar pemasok. Agen yang digunakan oleh usaha bisnis harus mempunyai sumber yang jelas. Agen mempunyai hubungan yang erat dari sumber yang mendistribusikan produk dengan kondisi harga yang cukup terjangkau. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Di bagian laporan kebutuhan dana, ada rincian kebutuhan dana, yaitu yang pertama aktiva tetap atau investasi awalnya, peralatan 5 juta, perlengkapan 5 juta, jadi jumlah aktiva tetap itu 10 juta. Modal kerja atau aktiva lancar, modal voucher 2 juta, kartu perdana 1.500.000, modal pulsa 1 juta, modal aksesoris 500, jadi jumlah aktiva lancarnya yaitu 5 juta. Selanjutnya yaitu aspek pasar. Yang pertama, analisis pasar. Pada bisnis konter ini itu mempunyai potensi yang sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat sekitar, apalagi berada di sekitar kawasan kampus, maka akan bertambah pendapatannya. Dari data yang telah kami lakukan, sebesar 3-5 usaha yang telah berbisnis di bidang yang sama, bahkan ada beberapa produk yang mereka jual pun sama. Namun konter tersebut memiliki kelebihan, yaitu letaknya yang strategis di Simpang 4 Sungai Bangek. Kedua yaitu market share. Awal berdirinya nama usaha ini yaitu voucher sale hanya berjualan di voucher 1 atau etalase 1 saja di depan rumahnya. Tetapi pemilik itu sendiri seiring bertambahnya mahasiswa FEBI yang rata-rata anak perantauan, jadi mereka itu membutuhkan internet, maka pemilik memperbesar usahanya yaitu membangun toko di sebelah rumahnya dan menyusul banyaknya pelaku usaha yang terjun di bisnis yang sama. Maka di-upgrade-lah produk yang dijual di konter ini seperti aksesoris handphone, voucher internet, parfum, dan lain sebagainya.